Perkenalkan, nama saya Daud Maranatha Purba, NPM 1917051042. Hari ini saya akan membahas tentang aritmatika komputer. Aritmatika komputer, ALU atau singkatan dari Arithmetic and Logic Unit, adalah salah satu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan. Sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut dengan adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Adder, ya, rangkaian ALU, arithmetic dan logic unit yang digunakan untuk melakukan penjumlahan bilangan dinamakan dengan adder, karena adder digunakan untuk memproses operasi aritmetika. Maka adder juga sering disebut dengan rangkaian kombinasional aritmetika. Ada 3 jenis adder, yaitu yang pertama ada rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 2 bit yang disebut half adder, yang kedua ada rangkaian adder yang menjumlahkan 3 bit yang disebut dengan full adder, yang ketiga ada rangkaian adder yang menjumlahkan banyak bit yang disebut dengan parallel adder. Yang pertama kita akan membahas tentang half adder terlebih dahulu. Half adder merupakan rangkaian elektronika yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan dari dua buah bilangan biner yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Merupakan rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan dari dua buah bilangan binary yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Rangkaian ini memiliki 2 input dan 2 buah output. Salah satu inputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai nilai dari penjumlahan. Rangkaian ini bisa dibangun dengan menggunakan IC 7400 dan IC 7408. Karakter utama sebuah gerbang NAND dan adalah bahwa ia mengembalikan hasil dari sebuah gerbang N yang karakternya hanya akan menghasilkan nilai 1 ketika kedua inputnya bernilai 1. Jadi gerbang NAND hanya akan menghasilkan nilai 0 ketika semua inputnya bernilai 1. Yang kedua ada full adder. Full adder adalah sebuah rangkaian digital yang melaksanakan operasi penjumlahan aritmetika 3 bit input. Full adder terdiri dari 3 buah input dan 2 buah output. Variabel input dari full adder dinyatakan oleh variabel A, B, dan C. Dua variabel input A dan B mewakili 2 bit signifikan yang akan ditambahkan. Input ketiga yaitu C mewakili carry dari posisi yang lebih rendah. Kedua output dinyatakan dengan simbol S atau sum dan Cn yaitu carry. Rangkaian full adder mampu menampung bilangan carry dari hasil penjumlahan sebelumnya. Jadi jumlah inputnya ada 3, A, B, dan C. Sementara bagian input ada 2 yaitu S dan CO. CI ini dipakai untuk menampung bit carry dari penjumlahan yang sebelumnya. Full adder biasanya dapat menjumlahkan banyak bilangan biner di mana 8, 16, 32 dan jumlah bit biner lainnya. Pada saat sum digunakan gerbang logika XOR dan pada carry digunakan gerbang logika AND dan menggunakan gerbang logika OR untuk menjumlahkan tiap-tiap carry. Dan yang ketiga ada parallel adder. Rangkaian parallel adder adalah kumpulan dari rangkaian full adder yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa melakukan operasi penjumlahan secara lengkap. Selain itu, parallel adder juga merupakan full adder yang disusun secara paralel dan berfungsi untuk menjumlahkan bilangan biner berapapun bitnya, tergantung jumlah full adder yang diparalelkan. Selanjutnya ada representasi integer. Dalam bilangan biner, semua bilangan dapat direpresentasikan hanya menggunakan bilangan 0 dan 1, tanda minus dan tanda titik. Misalnya, minus 1101,01.01.02 sama dengan minus 11.312.510. Namun, hanya untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan komputer. Kita tidak perlu menggunakan tanda minus dan tanda titik. Hanya bilangan biner atau 0 dan 1 yang dapat merepresentasikan bilangan. Bila kita hanya memiliki integer non-negatif, maka representasinya akan lebih mudah. Sebuah word 8 bit dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan 0 hingga 255. Misalnya, di sini ada contoh, kita bisa lihat sendiri. Umumnya bila sebuah rangkaian n bit bilangan biner an minus 1 an minus 2 titik A1 A0 akan direpresentasikan sebagai unsigned integer A.
Selanjutnya kita akan membahas tentang representasi aritmatika. Bagian ini akan membahas fungsi-fungsi aritmetik bilangan dalam representasi komplement 2. Yang pertama ada negasi. Pada notasi komplement 2, pengurangan sebuah bilangan integer dapat dibentuk dengan menggunakan aturan berikut. Anggaplah komplement boolean seluruh bit bilangan integer termasuk bit tanda, perlakukan hasilnya sebagai sebuah unsigned binary integer. Kemudian tambahkan 1. Misal 18 sama dengan 0001, 0010 atau komplement 2. Selanjutnya ada representasi integer positif, negatif, dan bilangan 0. Bila sebuah bilangan integer positif dan negatif yang sama direpresentasikan atau sign magnitude, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama. Bila hanya terdapat sebuah representasi bilangan 0 atau komplement 2, maka harus ada representasi bilangan positif negatif yang tidak sama. Pada kasus komplement 2, terdapat representasi bilangan n-bit untuk min 2n, tetapi tidak terdapat untuk 2n. Aturan untuk mendeteksi overflow. Aturan yang pertama, aturan overflow. Bila dua buah bilangan ditambahkan dan keduanya positif atau keduanya negatif, maka akan terjadi overflow bila dan hanya bila hasilnya memiliki tanda yang berlawanan. Yang kedua ada aturan pengurangan, yaitu untuk mengurangkan sebuah bilangan atau subtrahend dari bilangan lainnya atau minuend. Anggaplah komplement 2 subtrahend dan ditambahkan hasilnya ke minuend. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.